Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari kota Daeng, Makassar, saya kembali menjumpai saudara-saudari lewat renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, ketika manusia menderita, Engkaulah yang menyampaikan sabda pembebasan serta penghargaan melalui Yesus Putramu. Semoga kami dapat mengalami dan menikmati pemeliharaanmu yang besar dalam segala usaha kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis, dalam masa biasa yang ke-15, diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak ada manusia yang mau bertahan dalam kesesakan. Tuhan pun tidak akan membiarkan keadaan itu. Kehendak Tuhan yang dikatakan kepada manusia adalah untuk menuntun setiap orang menemukan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, supaya kita mampu menghadapi semua tantangan yang kita hadapi, maka kita membutuhkan yang namanya perjuangan dan kerjasama dengan sesama kita. Terutama juga kerjasama dan mengandalkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Yesus melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar melukiskan dirinya sebagai pemberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi Dia tidak menghilangkan kuk itu. Ia justru memasang kuk itu sambil mengajak untuk belajar pada dirinya. Perbedaan antara beban yang dipikul dengan dan tanpa iman terletak pada semangat dan pengorbanan yang dihayati dalam kepercayaan kepada Kristus. Kristus sendiri sudah menanggung beban dunia di pundaknya, sehingga ia dapat menawarkan kelegaan
kepada para pengikutnya yang masih harus berjuang dalam hidup keseharian mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi orang Katolik tidak serta-merta menghindarkan kita dari berbagai kesulitan dan problem kehidupan. Tetapi karena janji penyertaan Kristus dan iman kita, maka kita semuanya itu tetap dapat kita tanggung dengan sukacita. Perjuangan adalah hal yang wajar dalam setiap perjalanan. Kita yang beriman selalu memiliki pilihan untuk menghadapi masalah dengan keyakinan bahwa Kristus tiap saat menawarkan kelegaan dan penghiburan yang kita perlukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ajakan singkat Yesus untuk kita datang kepada Dia apabila kita menanggung beban yang berat, menunjukkan betapa Ia memperhatikan murid-Nya. Perutusan para murid memang berat, namun bila mereka bisa menjalankan perutusan itu dengan tekun dan lemah lembut, mereka akan menemukan kegembiraan dan harapan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sendiri telah menjalankan perutusannya dengan penuh sukacita, kendati akhirnya Dia menderita dan wafat di palang hina salib. Bila kita mau bekerja sama dengan Yesus, maka salib adalah keniscayaan. Salib yang bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan, dan bagi orang Ibrani adalah sebuah hukuman. Tapi salib bagi orang percaya, khususnya orang Katolik, adalah sumber keselamatan, sumber sukacita. Maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh berkali-kali. Ia selalu setia membangunkan kita kembali untuk melanjutkan jalan salib itu. Di ujung lorong jalan salib itu, kita menemukan fajar terang dan menemukan apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini, yakni sukacita sejati. Tidak ada kemenangan kebangkitan tanpa jalan salib. Habis hujan, pasti muncul pelangi yang indah. Habis gelap, pasti muncul terang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kasih memang ada kegetiran, tetapi sekaligus juga ada kebahagiaan. Sebagai murid Yesus, kita diajak untuk belajar daripadanya. Belajar bukan hanya untuk mengerti, akan tetapi belajar melatih diri, belajar untuk setia, belajar untuk berbagi, belajar untuk tidak putus asa, belajar dan terus belajar, mencari dan menemukan makna daripada hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka mari kita terus berlangkah bersama Yesus dalam menjalani dan memikul salib kita masing-masing. Yakinlah bahwa di lorong penantian di sana, Tuhan telah menantikan kita dengan penuh senyum dan siap untuk menyambut kita untuk menikmati hidup berbahagia bersama dengan Dia. Pikullah salibmu dengan penuh sukacita, karena salib bagi orang Katolik adalah sumber keselamatan. Amin.